Selamat sore teman-teman. Hari ini kita akan lanjutkan penginputan bukti potong untuk pegawai yang di bawah PTKP. Karena kemarin ada teman kita yang bertanya, bagaimana Kak kalau misalkan pegawainya itu di bawah PTKP, kita perlu tetap input atau enggak? Jawabannya sebenarnya ada di video sebelumnya, yaitu mengenai Per 2/PJ/2024. Di dalam peraturan tersebut terdapat pasal yang menyatakan bahwa semua penghasilan yang kita keluarkan kepada orang pribadi, baik pegawai tetap, jikalau dia di bawah PTKP atau ada surat keterangan bebas atau 0% dikenakan tarif 0%, itu tetap diinput. Oleh karena itu, bagi pegawai yang di bawah PTKP pun cara penghitungannya atau cara penginputannya itu tidak seperti sebelumnya. Jadi kali ini kita harus menginput masing-masing pegawai tersebut disertai dengan penghasilan brutonya itu berapa. Seperti cara berikutnya. Nah, lanjutan dari cara kemarin, bagaimana bisa sampai tahap ke sini? Kalau misalkan teman-teman belum tahu, boleh lihat dari video sebelumnya, yaitu penginputan bukti potong untuk pegawai. Kita lanjutkan dengan klik ya. Kemudian, tahun pajak kita pilih 2024, masa pajak Januari. Kita lanjut dengan mengisi identitas NPWP. Seperti biasa, jika NPWP-nya sudah dapat dibaca atau sudah valid sesuai dengan data DJP, ketika kita mengetik kemudian enter, nama dan alamat akan secara otomatis muncul. Jikalau ada yang salah dalam nomornya, maka akan jadi X di sini. Jika tetap kita tidak bisa menginput, maka kita boleh menggunakan cara lain, yaitu dari cara nick. Kita ketik nicknya seperti ini, kemudian ketik namanya, kemudian cek valid apa tidak. Tapi untuk nick ini caranya lebih merepotkan karena kita perlu menginput nomornya dan juga nama. Untuk terkadang kalau misalkan seperti case yang saya dapat sebelumnya itu, saat kita menginput nomor nicknya dan namanya sesuai dengan KTP, saat kita validkan itu tidak bisa. Kendalanya ada beberapa hal, seperti ada singkatan namanya, ketika saya hapus dia bisa, ataupun ada gelar seperti sarjana pendidikan, sarjana apapun itu, seringkali saat saya menginput, ketika saya menginput nama lengkap beserta sarjananya, dia nggak bisa. Tapi begitu saya menghapus sarjananya, hanya nama dengan nicknya, itu boleh. Ini masih menjadi pertanyaan sih sebenarnya, cuman ya tetap saya lanjutkan penginputannya karena itu yang dikatakan oleh salah satu helpdesk yang saya tanya itu, mereka mungkin masih dalam tahap pengembangan atau mungkin aja penjelasan tambahan yang nanti akan mereka jelaskan lebih lanjut. Kembali ke cara penginputan ini, kita lanjut ya teman-teman. Kemudian jenis pemotongan, yang ini kode objek pajak, kita pilih pegawai tetap karena kita mau input pegawai tetap yang di bawah PTKP. Kita lanjut. Nah, kita menginput jumlah penghasilannya. Tuh, kali ini 4.052.956 dengan tanggungan TK0 atau tidak kawin dengan 0 tanggungan, itu sebesar 54 juta. Nah, ini kenapa ganjil-ganjil? Karena penghasilan yang dimaksud di sini adalah keseluruhan penghasilan, baik dari gaji ataupun tunjangan atau premi asuransi yang ditanggung perusahaan. Jadi itu dijumlahkan sehingga menghasilkan nilai ini. Kita lanjut dengan cara mengeklik yang di bawah ini, kuning-kuning, hitung. Nah, dia munculnya 0% ya. Lanjut, di bagian penandatanganan kita klik ini pengurus otomatis ini. Lalu penandatangan bukti potong, kita klik nama yang bertanggung jawab atas bukti potong ini yang telah kita input sebelum pembuatan bukti potong. Ini data ini harus kita input dengan cara menginput nama dan juga NPWP. Mungkin di video selanjutnya akan saya jelaskan langkah-langkahnya. Kita lanjut. Dengan ini saya menyatakan bahwa bukti potong telah saya isi dengan benar dan telah saya tanda tangani secara elektronik. Kita centang, klik simpan. Nah, data berhasil disimpan. Apakah Anda ingin merekam bukti potong pasal 21 lagi? Enggak. Kalau misalkan mau lanjut, silakan lanjutkan. Tapi di video ini seperti biasa kita klik tidak untuk melihat bagaimana hasilnya. Nah,
Karena pegawai tetap munculnya seperti biasa teman-teman di bagian bulanan. Nah, ini periode 1/2024 kodenya. Lalu brutonya 4.052.956, jumlah yang potong 0. Kita klik ini untuk melihat hasilnya. Gimana bukti potongnya? Nah, seperti ini. Kode objek pajak 21101 untuk pegawai tetap. Kemudian jumlah penghasilan bruto 4.052.956 dengan PPN dipotong 0. Identitasnya nama penandatangan, tanggal, dan juga ini QR tanda tangan elektronik. Mungkin sampai di sini penjelasan mengenai pegawai tetap untuk yang di bawah PTKP. Seperti biasa, kalau misalkan ada yang kalian tanyakan, ingin kalian tanyakan, silakan kalian tanyakan. Terima kasih.